psikologi karena kita di UIN punya fakultas psikologi. Dan itu adalah ilmu Islam, gitu kan. Ilmu Islam gitu. Harus kita tahu bahwa psikologi itu adalah di Islamic Sciences hari ini. Nah, tinggal kita menjelaskannya seperti apa. Pertama bahwa psikologi itu kan dimulai di Eropa dengan Sigmund Freud yang psikoanalisisnya. Psikoanalisis itu kan mencoba menjelaskan bahwa perubahan-perubahan berpikir dan bersikap dan berperilakunya manusia itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dari manusia itu sendiri, faktor-faktor inside of the heart dari manusia itu. Gitu. Makanya Freud kan berteori tentang das Ich, ego dan superego. Ego itu yang mempengaruhi dari faktor luar, dari eksternal faktor masuk ke dalam. Tapi kemudian bawaan dia adalah das Ich itu dari dalam diri. Tapi ketika dari dalam diri itu dari mana itu tidak dijelaskan oleh Sigmund Freud. Pokoknya itu the human, itulah manusia. Itulah manusia dan kemudian dia selalu berpikiran naluri dan nalurinya dari seringkali Freud itu lebih banyak dengan naluri seksual yang dia sebutkan. Kemudian muncul behaviorism. Behaviorism itu di Amerika itu kan lebih berprinsip bahwa perubahan cara berpikir manusia, berperilaku, berperasaan, bertindak, berpikir itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka berada. Jadi tidak ada sesuatu yang memang coming from inside of the heart, itu tidak ada. Semuanya berawal dari semuanya berasal dari luar. Jadi dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia dibesarkan, maka akan seperti itulah dia seseorang itu akan menjadi. Gitu kan. Itulah behaviorism. Dengan tokohnya Watson itu, J.B. Watson itu. Watson mengatakan bahwa seorang itu akan berubah perilakunya, perilaku berpikir, perilaku bercorak berperasaan, kemudian juga bertindak itu karena faktor lingkungan di mana dia yang dibalik turunin. Nah, gitu. Maka ada guru, ada lingkungan, ada orang tua, ada keluarga, ada masyarakat sekitar, itulah yang akan mempengaruhi dia, itu kan. Dan sangat empirik. Orang behaviorism tidak mengakui sesuatu yang terjadi dalam diri inside of the human gitu. Contoh gini, dalam pendidikan ada behaviorism. Ada teori pembelajaran itu adalah teori behaviorism. Behaviorism itu mengatakan bahwa seseorang anak itu sangat terpengaruh oleh stimulusnya. Stimulus itu adalah kelas. Di kelas ada buku teks, ada penjelasan guru, ada herbarium klasis, kemudian ada alat peraga, ada tools of teaching, semuanya mempengaruhi anak. Lalu kemudian di situ jadi proses interaksi antara anak dengan stimulusnya itu. Setelah masuk ke dalam diri anak atau ke otaknya, itu apa yang terjadi di antara otak dengan hati itu tidak diurus oleh behaviorism. Dia tidak punya metodologi untuk masuk ke dalam ini, gitu kan. Tapi setelah itu dia akan mengurus adalah apa yang terjadi habis itu pada anak itu. Apa yang terjadi perubahan terhadap frame of thinking-nya, kemudian juga feeling-nya, kemudian behavior-nya, kemudian attitude-nya, perubahan-perubahan itulah yang bisa diukur. Maka kemudian yang ini disebut dengan stimulus, ini disebutnya respon. Jadi pergolakan dalam hati anak itu tidak diurus oleh orang behavior karena itu sesuatu yang tidak bisa diukur. Mereka sangat observable, jadi bicara tentang yang observable factors sama kemudian measurable, yang terobservasi dan juga yang terukur. Itulah orang behaviorism. Dan maka muncullah psikologi sekuler itu gitu. Walaupun sebenarnya Sigmund Freud juga bukan agama, tapi dia juga ateis, cuman dia mengakui coming from inside gitu. Sesuatu yang datang dari luar. Nah ini kan dua metodologi ini kan merepresentasi yang tadi Anda katakan, ada pragmatik, ada idealistik gitu.
Jadi yang pragmatik itu yang betul-betul dia dalam lingkungan sosial di mana anak itu berada, dia akan dipengaruhi oleh itu gitu kan. Akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi anak itu akan berkembang dan akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kemudian kalau nanti di psikologi industri itu kan, psikologi industri, maka kemudian tingkat stres pegawai itu sangat tergantung kepada bagaimana industri itu mendesain pekerjaannya, mendesain cara kerjanya, mendesain struktur pegawainya dan sebagainya, termasuk termasuk pengupahan itu. Pengupahan dia akan nyaman atau tidak akan nyaman, itu sangat tergantung kepada lingkungan di mana seseorang itu menyusun desain desain proses industrinya. Atau di perkantoran, seseorang itu akan bisa produktif dalam bekerja di kantor ketika umpamanya ada convenient situation, situasi yang menyenangkan di kantor itu. Sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus, air conditionnya bagus, lingkungan sosial antar pegawai juga bagus, maka akan produktif. Tapi kalau lingkungan sosialnya nggak bagus atau lingkungan kantornya nggak bagus, pencahayaan nggak bagus, air condition nggak bagus, lingkungan sosialnya hubungan antar pegawai antar satu dengan pegawai, satu pegawai dengan lain juga tidak bagus, maka orang tidak akan produktif dan dia akan stressful gitu kan. Itulah psikologi, itulah orang-orang behaviorism, masuk logik, masuk akal gitu kan. Cuman dia menafikan yang coming from inside, yang datang dari luar, yang datang dari kami yang datang dalam jiwa seseorang. Nah, lalu kemudian situ terus berkembang banyak, ada humanistik psikologi kan, ada psikologi humanistik yang dari Abraham Maslow kan, bahwa seseorang itu akan merasa nyaman ketika dia diperhatikan. Kalau dia bekerja, basic need-nya terpenuhi. Kalau orang itu bekerja, Anda jadi guru, punya gaji, umpamanya gaji Anda punya sekitar 5 juta atau 6 juta, begitu dihitung, 6 juta itu untuk kepentingan rumah tangga itu cukup, maka Anda akan nyaman gitu. Tapi kalau gajinya butuh kita uang 6 juta tapi cuma punya pendapatan 2,5 juta, maka kita akan gelisah dan akan stressful kita bekerja gitu kan. Itu Maslow ya. Jadi dia teorinya teori kepada terpenuhnya kebutuhan, tapi kebutuhan saya itu kan berhierarki, ada hierarkinya. Ada kebutuhan biologis, ada kebutuhan psikologis. Nah, biologis itu adalah kebutuhan tadi, kebutuhan makan, minum, kesehatan, itu kebutuhan-kebutuhan biologis. Tapi ada juga kebutuhan-kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu kemudian dia merasa diakui ada di lingkungan itu. Di lingkungan itu dia merasa diakui oleh lingkungannya dan diakui juga oleh institusinya dan diakui juga oleh seorang leaders di institusi itu gitu. Bagaimana dia diakui ketika dia dapat job, itu dia pengakuan. Ketika dapat job, dapat pekerjaan, dapat tugas itu dikerjakan, maka kemudian hasilnya diapresiasi oleh temannya, diapresiasi oleh bosnya, itu namanya bahwa dia sudah diakui dan dia akan puas. Dosen seperti saya dan Bu Iin di Fakultas Tarbiyah, begitu kami dapat jadwal mengajar, itu namanya kami diakui bahwa kami ada. Semester depan diberikan jadwal lagi, kita nyaman, berarti bahwa apa yang saya kerjakan itu satisfactory, memberikan kepuasan bagi institusi, sehingga kemudian diberikan job kembali gitu. Maka zaman saya waktu saya dekan itu dimulai dengan EDOM itu, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Bagaimana dosen datang di kelas Anda, sering menyapa Anda atau tidak menyapa Anda. Sama-sama ada 8 indikator yang kita minta. Nah, ketika 8 indikator itu positif, maka diberikan job lagi, diperbanyak lagi jobnya dan seterusnya gitu kan. Itu namanya berbasis pada teori psikologi humanistik ya. Karena orang diakui bukan dipenuhi kebutuhan basic need-nya atau kebutuhan biologisnya, tapi juga terpenuhi kebutuhan psikologisnya gitu kan.
Nah, lalu kemudian di hierarki Maslow itu yang paling tinggi itu adalah ketika ide-idenya itu diakui, diapresiasi, dan kemudian diimplementasi. Kalau seorang dosen itu punya ide itu untuk mengembangkan fakultas servis jurusan PA itu bagusnya begini, 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 dekan mengatakan baik, saya percaya kepada Anda, tolong Anda coba desain yang lebih detail. Desain lebih detail, coba Anda bikin tim. Tim untuk apa? Untuk mencoba melaksanakan apa ide Anda, itu kan. Ketika idenya itu kemudian timnya dibentuk, idenya dipenuhi, lalu kemudian diberikan kepercayaan untuk melaksanakan idenya itu namanya pengakuan terhadap jati diri seseorang. Itu kebutuhan psikologis yang tertinggi dari setiap manusia. Nah, kalau ketika sampai terpenuhi seperti itu, maka dia tidak akan stressful. Tidak akan stressful, tidak akan ada psychological disease gitu kan. Nah, Islam itu gimana gitu? Anda mengatakan tadi ada yang pragmatik, ada yang idealistik. Kalau idealistik itu Islam, psikologi Islam itu dibangun gini, bahwa Islam sebagai sebuah agama kan berbicara tentang tadi Anda mengatakan ada qalb, ada ruh, ada nafas kan itu kan. Jadi gini, saya kembali pada konsep manusia dari Harun Nasution bahwa walaupun orang-orang mengatakan bahwa ahli psikologi di Indonesia yang psikologi Islam itu Zakia Derajat sama Mufti Ali, tapi saya sih sebenarnya mungkin Harun Nasution bisa lebih dijelaskan. Konsep Zakia kan dia humanistik. Zakia itu humanistik, dia termasuk aliran humanistik, Islamic humanism gitu. Jadi psikologi Islam tapi basisnya humanistik dan basisnya pragmatisme, bukan idealisme. Tapi kalau Pak Harun nanti karena filsafat maka dia idealisme. Gini, bahwa manusia itu ada diberikan ruh itu bersemayam di jantung, maka berkembanglah kolbunnya itu, jadi jantung itu punya potensi kolbun, punya perasaan, jadi ada feeling on love segala macam itu kan karena ada kolbun Anda gitu kan, karena ada kolbun. Tapi itu karena ada ruh di situ, lalu kemudian dengan ruh itu kemudian bisa berkembang, tidak hanya kolbun itu kan potensi dasarnya, tapi kemudian bisa berkembang menjadi sir dan bisa menjadi ruh sehingga dia bisa menjangkau dunia metafisis yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah dialami. Bahwa ini penjelasan dari sisi psikologi ya, sisi psikologi. Allah mengatakan wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dalam surah As-Sams. Jadi manusia itu diilhami oleh takwanya dan diilhami juga oleh ada fujurnya. Dari mana fujur itu? Fujur itu adalah perbuatan jelek. Jadi manusia itu berpotensi untuk melakukan perbuatan fujur, perbuatan jahat, perbuatan yang melanggar aturan. Dari mana itu? Karena kolbun itu adanya di jantung. Jantung itu adalah terdiri dari sel fisik yang terdiri dari unsur-unsur dunia, maka dia akan punya tabiat cinta kepada dunia gitu. Cinta kepada dunia. Nah, karena dia cinta kepada dunia, maka dia senang kepada dunia, maka kemudian inilah Anda harus mereka selalu berusaha untuk mendapatkan dunia itu. Maka kita akan bekerja dan kita akan ingin mendapatkan salary yang cukup baik. Dengan salary yang cukup baik kita juga ingin mendapatkan rumah yang bagus, kita juga ingin mendapatkan kendaraan yang bagus. Itu kenapa? Karena memang unsur tubuh kita berasal dari dunia ini gitu. Maka kita kembali ke dunia dan mencintai dunia gitu kan. Tapi kemudian Allah itu memberikan batas-batas. Anda bekerja tapi inilah yang bisa Anda kerjakan dan untuk bisa Anda bisa mendapatkan sesuatu yang Anda butuhkan. Tapi kalau sudah melampau sampai di sini, Anda sudah salah. Itu ada syariah. Gitu kan. Di situ ada syariah. Gitu kan. Anda silakan bekerja di perusahaan, bekerja sebagai di instansi pemerintah,
dan Anda boleh di instansi pemerintah itu mengerjakan ada program-program pemerintah dibiayai oleh pajak dari rakyat, lalu kemudian dengan pajak itu dibangun gedung sekolah, kalau 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 orang terbiasa pikirnya gitu, dibangun gedung sekolah, silakan bikin gedung itu harganya 100 miliar, mamanya kan, gitu kan, atau harganya 75 miliar, selesai Anda gunakanlah uang itu untuk mendapatkan gedung yang Anda butuhkan. Tapi kalau ketika dia, ini ada saya peluang, saya ingin naikkan 5 miliar, sehingga menjadi harganya 80 miliar gitu. Tapi 6 miliar itu tidak kembali kepada gedung itu, tapi kembali kepada dirinya. Itu yang kalau katakan itu udah batas, Anda sudah melampaui batas yang benar. Itu disebut dengan markup itu. Dan itu adalah bekerja itu benar, mendapat upah itu benar, tapi kalau korupsi itu menjadi tidak benar. Ya. Korupsi itu tidak benar. Sekali lagi bahwa kerja itu benar, mendapat upah itu benar, tapi korupsi itu tidak benar. Berdagang itu benar, mendapatkan keuntungan dari berdagang itu benar, tapi menipu orang itu tidak benar. Itulah batas-batasnya. Nah kemudian kenapa Allah mengatakan falhama fujuraha wa taqwa? Ada fujur itu. Jadi karena dia dari fisik, mencintai fisik, maka orang punya potensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak benar. Dan ketika memasuki dunia yang tidak benar itu istilah muncul stressful, istilah muncul psychological disease, ada penyakit-penyakit psikologis itu akan muncul kengerian, kegelisahan, kemudian juga ketamakan, kerakusan, karena tamak, rakus, muncul juga gelisah, muncul juga stres dan sebagainya gitu. Itulah penyakit hati. Itulah penyakit-penyakit yang sebutnya penyakit jiwa, psychological disease. Tapi kalau dia dalam kebenaran, dia tidak akan mendapatkan penyakit itu gitu. Jadi kalau dia itu tetap dalam dalam takwanya, maka tidak akan ada psychological, tidak akan ada psychological disease, tidak akan ada stres, tidak akan ada rakus, tidak akan sikap tamak dan sebagainya. Itulah psikologi Islam. Kemudian ketika mengerjakan sesuatu itu, Allah juga mengatakan Anda diilhami dengan takwa. Dari mana takwa itu? Takwa itu kan informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah, okay? Harusnya begini. Lalu kemudian kok bisa menangkap Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa? Karena ada ruh dalam jiwa, dalam jantung Anda. Gitu. Di jantung kita ada ruh. Ruh itu yang bisa menangkap Al-Quran, menangkap As-Sunnah, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, mengapresiasi Al-Quran, mengapresiasi As-Sunnah, lalu kemudian mengadaptasikan Al-Quran dan As-Sunnah ke dalam dirinya. Lalu kemudian bekerja berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu dan tidak melampaui batas-batas Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah disitulah akan ada ketenangan jiwa. Setelah ada bahwa psikologi itu menjelaskan itu aja, menjelaskan bahwa orang itu harus produktif ketika dia seorang itu akan produktif ketika dia senang, ketika dia bekerja, ketika dia punya motivasi untuk bekerja, ketika dia punya motivasi yang kuat untuk berprestasi. Itu kan, nah motivasi bekerja, motivasi berprestasi, mendapatkan salary segala macam dalam batas-batas yang benar, itulah takwanya gitu. Dan ketika orang ada di situ, maka dia akan mendapatkan psikologi, atau dia akan memperoleh kehidupan yang psikologinya sehat gitu. Karena psikologi itu menjadi tidak sehat ketika dia dipenuhi oleh rasa takut, rasa cemas, gelisah, stres dan sebagainya. Nah, bicara itu semuanya sudah sampai di itu namanya psikologi karena kasisnya adalah Al-Quran. Tapi kalau Bu Zakia Derajat menjelaskannya tidak begitu, tidak menjelaskannya begitu, karena dia orang pragmatik gitu. Bu Zakia itu, karena beliau adalah guru saya, beliau selalu mengatakan bahwa seseorang jika kebutuhan biologisnya terpenuhi, dia akan nyaman. Gitu. Tapi ada kuranglah sedikit dari apa yang dia butuhkan, gitu kan.
Maka kemudian solusinya bagi Bu Zakia bukan mencarikan solusi untuk mendapatkan salary tambahan, kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan punya segalanya, Tuhan Maha Kaya dan sebagainya. Kebutuhan apresiasi dari manusia dalam lingkungan kerja, dan ternyata dia tidak diakui oleh teman-teman sekantornya, gitu kan. Di sekantor itu pokoknya di ruangan dia itu ada 10 orang, 9 orang itu benci semuanya pada dia. Kata Zakia tidak boleh stressful. Kenapa? Karena ada yang menyayangi Anda, yaitu Tuhan. Gitu. Maka kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada itulah psikologinya Bu Zakia, karena basisnya adalah teori humanisme. Jadi humanistik, tapi kemudian diisi dengan agama, diisi dengan Tuhan. Jadi semuanya kembali. Kalau ada orang tidak mencintai, tidak ada orang satupun yang mencintai dia, lingkungan dia nggak mencintai. Ingat bahwa ada yang mencintai Anda, yaitu Allah gitu. Jadi Anda jangan stressful karena itu gitu. Jadi orang yang memang sehat psikologinya menurut Islam, menurut versinya Bu Zakia, ketika dihina orang dia tenang-tenang aja. Ketika diimpeach oleh orang dia juga tenang-tenang aja. Ketika dia kemudian dirundung oleh orang juga ya dia nyaman-nyaman aja. Kenapa? Karena ada orang yang mencintai saya, ada orang yang selalu mendampingi saya, bukan ada zat yang selalu mencintai saya, ada zat yang selalu mendampingi saya, ada zat yang selalu melindungi saya, itu Allah gitu. Itulah psikologi Islamnya versi Bu Zakia, karena basisnya humanisme dan dia pragmatisme. Dia tidak banyak bicara tentang ayat Al-Quran dan Sunnah, tapi bagaimana dia mengembalikan semua kebutuhan psikologis manusia itu, kebutuhan sekunder manusia itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan ya. Saya kira itu intinya, bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah banyak memberikan isyarat-isyarat psikologis untuk dikembangkan jadi teori-teori psikologi, dan bahwa Rasulullah sebagai Rasul juga dia seringkali menyentuh aspek-aspek psikologis dari manusia, sehingga kalau umpamanya ada ibu-ibu itu datang ke rumah beliau konsultasi, gelisah ketika dia masuk, pulang keluar dia ketawa. Itu namanya bahwa Rasulullah itu adalah psikolog gitu loh, bahwa ada orang konsultasi psikologi kepada Rasulullah memberikan jawaban-jawaban, dan orang nyaman. Karena psikologi itu kan itu aja. Masuk itu masih stressful, dia mengkerut-kerut itu jadinya, tapi keluar udah cerah dan ceria dan tenang. Itu seorang psikolog yang sukses. Dan Rasulullah itu bisa itu. Sampai gini. Dalam Subul Salam, dalam hadis salah satu hadis yang saya baca ketika saya kuliah juga. Jadi mohon maaf saya sebutkan tokoh ya, tapi tokoh sejarah ya. Abu Sufyan itu orangnya kan seorang sangat Badung sih. Banyak orang sangat hedonik, sehingga kadang-kadang keluarganya nggak keurus. Istri Abu Sufyan itu datang kepada Rasulullah. Rasulullah, ini Abu Sufyan ini duitnya banyak, tapi anak saya dan anak nggak keurus, katanya kan itu. Gimana saya, boleh nggak saya memakai uang Abu Sufyan yang dia tidak kasih ke saya, kata Rasulullah. Khud ma yakfiki wa baniki. Ambillah secukupnya kamu dan untuk anak-anakmu, katanya. Dari kantongnya Abu Sufyan, yang Abu Sufyan nggak pernah ngasih gitu kan. Akhirnya kan dia nyaman, pulang nyaman, ambil uang dan belanja untuk anak-anaknya dan dia. Tapi Abu Sufyan juga nggak, karena ada orang kaya, tapi hedonik, orang hedonik. Seorang hedonik lah, seorang yang seringnya mabuk-mabuk di warung, di mangkal di warung, tapi dia seorang pengusaha yang hebat. Itu salah satunya gitu, bahwa Rasulullah itu juga dia kalau orang konsultasi psikologi ke beliau, ya beliau bisa menyelesaikan pendekatan psikologis dan orang merasa kemudian terbantu oleh pandangan-pandangan beliau, oleh nasihat-nasihat beliau, sehingga dikatakan bahwa Rasulullah adalah seorang psikolog. Gitu. Dengan demikian tidak bisa kita katakan bahwa Islam tidak punya psikologi. Ayatnya mengatakan demikian. Secara empirik Rasulullah juga memberikan bantuan-bantuan psikologi kepada ibu-ibu dan siapapun lah yang berkonsultasi kepada beliau. Itu mungkin dari saya. Dari tambahan.
Tapi Apalagi kalau ada yang seperti tadi, pertanyaan mungkin Prof dari teman-teman. silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pada saya silakan, atau kepada makalah juga boleh. Itu bisa dipahami nggak, saudara? Jadi kerja psikologi itu ya adalah mengobati orang yang stres, orang gelisah, orang yang sedang memang ya gelisah. Tapi yang paling berat itu kan psikosomatik. Jadi orang sakit fisik tapi karena faktor psikologis itu. Jadi sakitnya sakit fisik, tapi penyebabnya bukan penyebab bakteri, bukan penyebab virus, tapi penyebabnya psikologis. Itu disebutkan psikosomatik. Ya kemudian ya kata dokter, ini saya nggak bisa ngobatin karena anda nggak punya pemicu penyakit itu. Ini harus ke psikolog. Gitu. Seringkali itu. Itu namanya psikosomatik, sakit perut banget. Karena udah stresnya bukan ada bakteri bukan diare gitu, tapi karena dia grogi mau ujian skripsi kayak gitu kan. Jadi faktor psikologis yang kemudian menyebabkan sakitnya sakit fisik itu disebut psikosomatik. Dan itu harus dibawa ke psikolog, bukan kepada dokter. Ya, dokter dikasih obat apa? Saya kan Anda nggak punya penyakit apa-apa. Penyakitnya adalah penyakit psikologis. Saya pernah pulang dari madrasah sore-sore menjelang maghrib. Di pinggir jalan itu ada anak tergeletak. Anak SMA. Soalnya, kenapa anak ini? Mabok? Enggak, Pak. Narkotik? Enggak, Pak, katanya. Terus sakit apa? Nggak tahu, Pak, katanya. Kok dia tiba-tiba nggak bisa berdiri, nggak ada tenaganya, nggak bisa berdiri, kata. Jadi tergeletak di pinggir jalan. Saya bilang digotong aja Pak dokter. Nggak ada sakitnya. Terus kenapa saya bilang itu? Ini Pak berusaha nih dapat surat pemutusan cinta dari pacarnya. Itu kan faktor itu. Jadi pacarnya mutusin dia sehingga dia nggak bisa berdiri gitu. Jadi tenaganya habis. Bukan soal penyakit karena bakteri, karena virus, tapi karena memang psikologisnya. Jadi ketika dapat surat dari pacarnya bahwa dia diputusin oleh pacarnya itu langsung jantungnya berhenti berdetak sehingga kemudian energi yang dikirim oleh jantung oleh darah itu, oksigen dikirim oleh darah itu ke kaki tidak berjalan gitu, sehingga kakinya lemes nggak bisa berdiri gitu. Artinya bahwa memang jantung itu sumber ya kebutuhan anatomis iya, tapi juga psikologis juga selalu berkelindan dengan dalam darah itu gitu. Orang ketika dia diputuskan cinta itu oleh pacarnya lalu kemudian detak jantungnya berhenti sebentar, ya udah lemes dia karena kenapa? Karena kakinya tidak terdistribusi oksigen dari jantung, dari paru-paru masuk ke jantung, yang itu didistribusi oleh darah masuk ke kaki, dengan oksigen itu kaki kita bisa berjalan. Itu yang sebenarnya psikosomatik. Itu orang-orang psikolog yang memang bisa menyelesaikan. Jelas ya sedikit penjelasan saya. Saya bukan orang psikologi jadi saya nggak begitu ini. Tapi pernah belajar psikologi dan bisa kia lah kira-kira begitu. Fatra ya? Iya, Farah. Fatra ya? Farah Zahra ya? Ya. Ini Prof, akhir-akhir ini tuh seminar tentang mental health ya lagi banyak atau muncul secara masif gitu ya Prof. Terus istilah-istilah tentang insecurities, terus kayak self love itu lagi banyak banget digandrungi sama pemuda-pemuda gitu Prof. Kayak baru mungkin 2 tahun terakhir ini banyak banget dipakai gitu istilah-istilah itu. Terus apakah hal ini menunjukkan bahwasannya banyak kejiwaan manusia yang sedang terganggu gitu. Lalu yang kedua, apakah ini menandakan bahwa peradaban semakin mundur bukan semakin maju? Dan gimana pandangan agama tentang ini gitu? Ya. Tapi faktor penyebab. Nah, sekarang inilah kenapa orang sekarang makin gila dalam membuat konten YouTube. Sudah semakin banyak pelanggaran etik di situ
Kan dia ingin mendapatkan subscriber. Kenapa ingin dapat subscriber? Karena kalau di atas sekian subscriber itu nanti kemudian YouTube dia akan men-share keuntungan pulsanya. Ketika Anda subscribe kan Anda membelanjakan pulsa Anda kepada konten itu gitu kan. Lalu kemudian orang bikin konten yang macam-macam termasuk konten-konten gila, dan gila itu artinya dia sudah di atas kewajaran kemanusiaan. Sudah unhuman, jadi sudah gimana sih kalau kita manusia mestinya kan tidak begitu gitu loh. Nah itu kata-kata seperti itu kan merupakan ada batas-batas kewajaran. Kalau yang tadi saya katakan batasnya norma. Ini norma benar, ini norma salah. Ini jelas dalam fikih. Tapi ada yang di luar fikih batasnya, yaitu yang disebut batas etika itu. Batas etika itu kan common sense kita. Ada disebut dengan susila. Susila itu kan perasaan baik, pandangan kita baik kalau dia begini. Kalau dia tidak begini maka dia tidak menjadi asusila gitu kan. Itu kan batasnya etika. Batasnya adalah common sense. Common sense itu perasaan kemanusiaan kita gitu. Dan itu biasanya berbeda-beda. Tapi kalau itu common sense itu ditanyakan pada nurani kita mengatakan iya, itu jadi sebuah kebenaran. Tanya kepada nurani. Nurani itu adalah hati, yaitu jantung yang memang diilhami oleh ruh kita, oleh ruh yang Allah masukkan di situ, dan kemudian ilham Allah masuk ke situ dari Al-Quran dan As-Sunnah masuk ke ruh itu, dan ruh itu mempengaruhi cara bersikap kita, cara bersikap seseorang. Nah, kenapa orang bikin konten-konten sampai kemudian melampaui batas-batas humanity, batas sehingga menjadi unhuman gitu, menjadi unhuman. Karena dia kecintaan pada dunia, dia ingin mendapatkan banyak subscriber, ingin mendapatkan banyak keuntungan masuk ke dia. Kenapa? Karena dia melihat bahwa manusia itu hidup itu adalah dengan dia mendapatkan kebahagiaan itu ketika dia mendapatkan banyak harta, ketika dia mendapatkan banyak uang. Itu logikanya seperti logika yang dia bangun seperti itu. Artinya falhama fujurnya itu betul-betul sangat mempengaruhi dia, dan takwanya semakin hilang karena semakin ini batas ruang itu kan terbatas. Batas ruang manusia itu kan ruangan yang terbatas. Ada fujur, ada takwa. Ada fujur, ada takwa. Fujur makin besar, takwa makin kecil. Tidak fujur besar, takwa besar, tidak bisa. Fujur makin besar, takwa makin kecil. Kalau takwa makin besar, fujur makin kecil gitu. Kalau unsur takwa makin besar dalam diri kita, dalam jantung kita, maka fujurnya akan semakin kecil. Berpikir jahatnya, berpikir unhuman-nya, bersikap unhuman-nya, kemudian bersikap crime, kemudian melakukan criminality-nya itu makin nggak ada ketika takwa masuk ke dalam jantung kita. Makin dikuasai oleh semuanya oleh takwa itu makin bagus, makin dia menjadi sebuah angel, menjadi sebuah malaikat gitu. Jadi manusia yang berjiwa malaikat itu yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, itu dan ketika manusia berjiwa malaikat itu dia nggak ada yang dia takuti di dunia ini apapun. Mau resesi mau apa siapa jadi penguasa bagi dia sudah dia no worry. Jadi zero worry. Jadi betul-betul zero worry. Jadi betul-betul ya happiness aja. Kebahagiaan aja. Itulah disebut dengan sirunnya dalam jantung itu ada hanya berpengaruh sirunnya bukan kolbunnya. Dan kenapa orang itu sering kali gelisah? Karena kolbun masih terus menguasai kita. Kita ingin banyak amal di bulan Ramadan, tapi tergoda lagi untuk ini, tergoda lagi itu namanya kolbun. Kalau sering-sering tergoda ini, tergoda itu, tergoda segala macam itu karena kolbun kita masih mendominasi jantung kita. Tapi kalau didominasi oleh sirun itu akan semakin tenang. Tapi saya tidak merekomendasi Anda sudah berpikir seperti itu ya. Tapi bahwa ini hanya sebagai penjelasan saintifik aja. Nah, kenapa sekarang semakin masif orang, kemudian sangat permisif orang dengan perbuatan dosa, ya karena fujur itu sangat mempengaruhi dirinya, dan ketika fujur sangat mempengaruhi, maka takwa semakin tergeser, semakin terdesak dia.
dalam teori apa halaj itu nasut dan lahut. Jadi ketika unsur nasut dalam jiwa, dalam jantung seorang itu makin kuat, maka unsur laut akan semakin tergeser, akan semakin kecil, akan semakin terkecil. Dan ketika unsur nasut sangat-sangat mempengaruhi, maka hukumnya hukum nasut di situ. Hukum nasut itu adalah dia akan sangat tamak, akan sangat rakus, tapi di situ ada gelisah, di situ ada stressful, di situ ada ketidakpuasan gitu loh. Di situ ada kegelisahan yang terus menerus gitu loh. Jadi jangan dianggap orang yang banyak dalam konten, yang banyak konten dan banyak subscribernya itu akan mendapatkan ketenangan setenang orang yang tidak punya subscriber gitu. Yang hidupnya dengan takwa saja gitu. Dia akan lebih gelisah dan dia akan lebih berat beban psikologisnya untuk itu. Artinya bahwa kalau mengikuti dunia ya ujungnya tadi itu. Ujungnya ada kegelisahan, halu'a dalam kolekol insanu halu'a. Manusia itu dibuat tuh memang dia halu'a, berkeluh kesah. Keluh kesah. Padahal dia semuanya cukup, tapi dia gelisah, akhirnya stressful dan sebagainya. Nah ini seluruh. Jadi karena dia dalam bahasa lain ya tertipu oleh dunia. Gitu. Hari ini orang semakin permisif, orang semakin kemudian berani berbuat yang unhuman, orang berani melanggar aturan agama dan sebagainya. Bukan soal apakah ini kemunduran peradaban dunia atau tidak kemunduran peradaban dunia. Tapi itulah siklus kehidupan umat manusia. Saya kira up and down lah, kira-kira begitu. Dan mungkin karena faktor situasi itu juga terpengaruh juga oleh biasanya kan pemimpin itu sangat mempengaruhi yang dipimpinnya kan. Alisan aladini muluki kan kata adalah itu manusia itu sangat tergantung pemimpinnya gitu pemimpinnya. Ya, kalau saya sebentar dulu kalau saya pernah merasakan Soeharto di akhir ya. Jadi Soeharto di awal itu saya masih SD ya, tapi Soeharto di akhir itu saya sudah jadi seorang profesional. Jadi pelita ke-6 itu saya sudah menjadi seorang profesional, sarjana baru, tapi kemudian bisa entertain kemana-mana ya. Saya dan bisa bekerja dengan banyak cabang, banyak diversified ya pekerjaan. Tapi saya menikmati ujung-ujung Soeharto ya karena memang dia mendekat kepada agama walaupun dan karena itu pula kemudian dia harus turun karena memang orang tidak suka kalau orang mendekat kepada agama. Apalagi zaman Pak Habibie dan sebagainya. Jadi saya menikmati zaman-zaman itu ya. Kalau saudara kan tidak ya mungkin masih kecil-kecil zaman itu Soeharto pelita ke-6 Soeharto itu saudara masih mungkin belum lahir atau masih TK atau masih bayi kali ya. Tapi kalau sekarang saudara menikmati yang ada sekarang. Yang ada sekarang yang orang tidak terlalu banyak bicara tentang agama dan signifikansi agama dalam kehidupan berpolitik dan segala macam berbisnis dan sebagainya. Kalau zaman Pak Habibie itu kan sampai berpolitik berbisnis itu agama masuk sehingga lebih nyaman sehingga kemudian orang akan terkontrol oleh situasi itu gitu. Bukanlah regulasi tapi oleh situasi. Baik, saya kira itu. Jelas saya kira Farah ya. Jadi sekarang ini manusia menjadi orang permisif, jadi banyak orang permisif tadi itu karena memang falama fujurah, unsur fujurnya makin kuat dan unsur takwanya makin kejepit, tapi kemudian psikologi makin banyak diperlukan nanti itu. Psikolog akan makin banyak diperlukan karena banyak orang akan berkonsultasi ke psikolog. Karena pada tahap tertentu mereka akan sakit fisik karena faktor psikologi. Karena kalau semakin stressful dia makin
makin semuanya merasa tidak enak, tidak nyaman. Kalau padahal dia nggak ada penyakit apa-apa, tapi makan nggak enak, minum nggak enak, tidur nggak enak, itu kan stressful. Dan itu harusnya hanya bisa diselesaikan dengan seorang psikolog. Psikolog itu kan dia mau mendengar saja, mau mendengar apa yang kliennya itu ucapkan, dan secure betul. Jadi dia tidak mau cerita itu kepada orang lain gitu. Psikolog itu tidak boleh ceritakan kasus kliennya kepada orang lain. Karena kalau kalian diceritakan orang lain, maka kliennya tidak aman. Jelas Farah ya? Faktornya itulah kira-kira. Yes. Terima Oke, kasih. silakan Nur Aini. Nur Aini Hmm, tadi mau bicara apa Nur Aini? Enggak ya? Mohon maaf, Prof. Saya ingin bertanya tapi di luar tema. Ini mengenai UTS, apakah kita UTS-nya mengikut jadwal yang sudah tertera di RPS, yaitu setelah kelompok 5 presentasi, atau bagaimana, Prof? Nanti jalan WIN. Kapan UTS-nya In? Biasanya kita ngikutin jadwal dari fakultas, tapi dari fakultas belum ada edaran ini, Prof. Belum ada jalan. Tapi kalau dalam agenda kita setelah yang kelima ya? Ya, kita sekarang udah pertemuan ke-7. Gitu. Terus Terus, ketujuh ya? ya, terus Jadi teman-teman udah- ini beberapa katanya udah ada yang UTS ya, Naswa ya? Dari dosen lain. Untuk pelajaran pendidikan PKN itu hari Kamis? Warak sama Pak Mujib. Dari psikologi Islam. Kalau Bu Zakiah psikolog Islam. Dia menjadikan Islam sebagai terapi psikologi. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada ya cukup. Cukup, Win. Iya, Prof. Jadi minggu depan kita UTS ya. Minggu depan kita UTS dengan konten-konten selain topik dari psikologi Islam ini. Kalau sudah cukup dari saya, nanti silakan diteruskan dengan Bu In kalau masih ada yang ingin diteruskan. Tapi dari saya cukup sekian. Saya akhiri.